Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami mengenai uji ANOVA, di mana uji ANOVA ini merupakan salah satu uji parametrik di mata kuliah statistika. Nah, mata kuliah statistika ini merupakan salah satu mata kuliah yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Nurul Widya SSI MSI. Baiklah, sebelum memasuki materi dan tata cara uji ANOVA ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Husnul Fitri Nasution dengan NIM 23110046 dan rekan saya Diasari dengan NIM 23110052. Baiklah, sebelum kita memasuki tata cara dari bagaimana cara uji ANOVA ini, kami akan menjelaskan terlebih dahulu konsep dasar dari uji ANOVA, agar di saat teman-teman melakukan uji ANOVA tersebut lebih dapat memahami bagaimana cara dan apa saja yang harus dilakukan. Baik, untuk konsep dasar dari uji ANOVA ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Diasari. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar one-way ANOVA atau uji ANOVA. One-way ANOVA atau Analysis of Variance atau uji ANOVA satu arah merupakan metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 3 atau lebih kelompok yang tidak berpasangan. Uji ini termasuk dalam statistik parametrik dan memerlukan data dengan skala interval atau rasio. Tujuan utama dari one-way ANOVA adalah untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelompok-kelompok tersebut. Jika hasil ANOVA menentukan adanya perbedaan yang signifikan, maka dilakukan uji lanjut atau post hoc test. Uji ini membantu untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda secara nyata satu sama lain. Beberapa contoh post hoc test yang sering digunakan adalah Twikes, HSD, Benforoni, dan CV. Baiklah, yang selanjutnya kita masuk ke kriteria pengujian. Kriteria pengujian ini ada 3. Yang pertama, uji normalitas. Nilai signifikan p-value kecil dari 0,005, kesimpulan data tidak berdistribusi normal. Nilai signifikan p-value besar dari 0,05 berkesimpulan data berdistribusi secara normal. Yang kedua yaitu uji homogenitas. Nilai signifikan p-value based on mean kecil dari 0,05 berkesimpulan varian data tidak homogen atau uji homogenitas tidak terpenuhi. Yang kedua, nilai signifikan p-value based on mean besar dari 0,05 berkesimpulan varian data homogen atau uji homogenitas terpenuhi. Yang ketiga yaitu on-way ANOVA atau uji ANOVA. Nilai signifikan p-value kecil dari 0,05 berkesimpulan ada perbedaan secara signifikan. Nilai signifikan p-value besar dari 0,05 berkesimpulan data tidak ada perbedaan secara signifikan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Diasari. Baiklah, dari konsep dasar tadi, kita akan memasuki ke tata cara dalam uji ANOVA ini. Baiklah, di sini saya telah mempunyai data dari one-way ANOVA,
memiliki 3 kelompok, yaitu kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga, di mana masing-masing kelompok tersebut memiliki 12 data. Nah, dan di tabel berikutnya telah saya masukkan yaitu berdasarkan kelompok, yaitu kelompok dengan kategori 1 ini berarti kelompok 1, dan kelompok dengan kategori 2 itu berarti kelompok 2, dan kelompok dengan kategori 3 ini berarti kelompok 3. Nah, dan di sini telah tertera skor dari masing-masing kelompok. Selanjutnya, setelah kita memasukkan data ke dalam Excel, kita masuk ke SPSS. Pertama, kita masuk ke variable view untuk memberikan name, yaitu pada tabel yang pertama kita berikan kelompok. Dan pada tabel kedua kita berikan skor. Nah, untuk desimal dari kelompok ini kita ubah menjadi 0. Dan untuk values dari kelompok ini kita bikin value 1 untuk tabel kelompok 1. Kita tambahkan. Selanjutnya value 2 untuk label kelompok 2. Kita tambahkan. Dan selanjutnya untuk value 3 kita tambahkan labelnya kelompok 3. Maksudnya untuk kategori 1 yaitu kelompok 1, kategori 2 yaitu kelompok 2, dan kategori 3 itu kelompok 3. Oke kan? Setelah itu kita masukin ke data view. Data dari yang telah kita dapatkan tadi, kita salin. Setelah kita salin, kita input ke SPSS. Nah, untuk input data dan pengisian nama dari variabel sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan masuk ke pengujian analisis, yaitu uji normalitas. Nah, caranya yaitu masuk kepada analyze, selanjutnya descriptive statistik, dan masuk ke explore. Nah, di explore ini untuk kelompok kita masukkan ke factor list, dan untuk skornya kita masukkan ke dependent list. Nah, selanjutnya kita tekan plot. Karena kita ingin menguji dari normalitas, lalu kita beri centang pada normality plots with test. Nah, setelah itu kita continue, lalu kita klik OK. Sudah muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, kita fokus ke test of normality. Seperti yang telah teman saya jelaskan tadi, bahwasanya jika nilai signifikannya kecil dari 0,05, dikatakan data tersebut bahwasanya tidak normal. Sedangkan jika nilainya lebih besar dari 0,05, dapat diambil kesimpulan bahwa data tersebut normal. Dapat kita lihat bahwa signifikan dari kelompok 1 bernilai 0,109. Itu dapat dikatakan bahwa nilai dari tes normality kelompok 1 itu normal. Begitupun pada kelompok 2 dan kelompok 3 memiliki nilai lebih besar dari 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa data tersebut
adalah normal. Setelah kita masuk ke setelah kita melakukan uji normalitas, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu one way ANOVA atau uji ANOVA. Nah, pada tahap ini kita masuk ke menu Analyze, lalu Complements, dan masuk ke one way ANOVA. Di one way ANOVA ini, untuk kelompok kita masukkan ke faktor, dan untuk skor kita masukkan ke dependent list. Nah, setelah itu kita klik options. Karena kita ingin menguji homogenitas dari suatu data, kita klik homogeneity of variance test. Setelah itu kita continue. Selanjutnya kita klik OK. Nah, kira-kira setelah kita klik OK tadi, terlihat seperti ini. Kita fokus kepada test of homogeneity of variance. Nah, setelah dijelaskan dengan teman saya tadi, bahwasanya data tersebut bisa dikatakan homogen atau sempurna jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05. Namun, jika nilai signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05, berarti data tersebut tidak sempurna atau tidak homogen. Nah, pada data yang telah kita dapatkan, bahwasanya ini dapat diambil kesimpulan data tersebut homogen karena nilai signifikannya 0,484 lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya kita fokus kepada uji ANOVA, di mana pada sebelumnya telah disampaikan atau dijelaskan dengan rekan saya bahwasanya pada kriteria uji ANOVA ini, jika nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05, itu dapat diambil kesimpulan data tersebut ada perbedaan secara signifikan. Sedangkan jika nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05, itu data tersebut dapat dinyatakan bahwasanya tidak adanya perbedaan secara signifikan. Nah, dapat dilihat dari hasil yang telah kita dapatkan bahwasanya data ini merupakan data yang memiliki perbedaan secara signifikan. Karena nilai dari signifikan ANOVA tersebut yaitu 0,000 yang merupakan lebih kecil daripada 0,05. Mungkin cukup sekian dari kami mengenai penjelasan konsep dasar dari ANOVA dan tata cara uji ANOVA. Kami harapkan teman-teman semua dapat memahami dan mengerti apa yang telah kami sampaikan dan dapat melakukannya dengan baik dan benar. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.